Selamat datang di podcast Asyafa. Merdeka belajar bersama Asyafa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asyafa Podcast Merdeka Belajar bersama Asyafa TV. Baik, apa kabar ayah bunda dan pemirsa yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dilindungi Allah, dan tetap semangat membersamai putra-putrinya belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih pembelajaran efektif di era pandemi ini, khususnya di KB TKIT Asyafa. Alhamdulillah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bunda Tri Handayani yang merupakan pimpinan dari KB TKIT Asyafa. Selain itu, beliau adalah penggagas dari Asyafa TV, channel edukasi, dan sekaligus penggagas karakter Syafa dan Safi. Kemudian hadir juga Bunda Supriyati. Selamat siang Bunda Supri. Selaku Wakil Kurikulum KB TKIT Asyafa. Dan tidak ketinggalan saya sendiri, host paling kece tapi di rumah, Indayani. Oke, baik. Ayah dan Bunda, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya di masa pandemi ini kita tidak terasa sudah masuk bulan yang ke-9. Nah, tentunya hal ini banyak sekali menimbulkan masalah ya bagi kita semuanya, khususnya di bidang pendidikan. Nah, banyak unsur yang harus bagaimana caranya beradaptasi dengan pandemi ini. Nah, baik itu dari pendidik, orang tua, bahkan peserta didik kita. Nah, tetapi kita kan harus tetap yakin ya Bunda, bahwasanya sesungguhnya nih ketika ada kesulitan, pastinya akan datang sebuah kemudahan. Karena semuanya itu sudah ada di firman Allah Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan obrolan yang sangat mengasihkan ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bunda Supri. Bunda, kendala apa saja yang ditemui pendidik dan peserta didik saat mereka itu diharuskan belajar di masa pandemi ini? Terima kasih kepada Bunda Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pandemi ini sudah sampai 9 bulan ya tadi. Iya. Ya. Di awal-awal kita memang memiliki banyak kendala ya. Di antara yang pertama dari Bunda Guru sendiri, banyak Bunda Guru yang belum mahir dalam menggunakan IT, khususnya handphone ya. Jadi tidak merata kemampuannya. Kemudian juga dari sisi materinya, Bunda Guru merasa kadang materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi tidak sesuai dengan target. Kemudian yang ketiga juga dari sisi peserta didiknya sendiri Bun. Jadi apalagi anak TK ya, baru 4 tahun disuruh vikol misalnya. Kadang Bunda Gurunya sudah siap nih, sudah mau ngebel. Nah, ketika di bel ternyata anaknya masih bobo. Atau bahkan ketika sudah siap semuanya, anaknya yang nangis. Bunda gurunya bingung ini. Kemudian juga banyak lagi kendala dari peserta didiknya. Jadi belum siapnya secara karena konsentrasinya belum bisa terbangun, apalagi kan di awal-awal pembelajaran itu kadang anaknya belum kenal dengan Bunda gurunya. Iya, betul. Jadi itu mempengaruhi sekali. Kemudian yang ketiga adalah kendala teknis. Kadang sinyal Ananda yang rumahnya jauh dari Asyafa tidak kuat. Jadi apa yang diucapkan gurunya tidak diterima baik oleh anaknya. Kemudian lagi kendala efek nih ketika Bunda Guru recall dengan anak-anak ya Bun, dari jam 8 sampai jam 12 bundanya pedih matanya. Iya, kadang kita merasa perih ya matanya berlama-lama di depan layar HP. Nah, itu mungkin kendala-kendala yang kami alami selama pandemi ini dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Oh iya.
Nah, ini kan tentang pembelajaran yang secara akademis umum ya, Bun. Bagaimana kalau dengan kegiatan dalam program unggulan Asyafa? Kan ada program unggulan yang namanya Tahfiz Juz 30. Nah, tentunya pasti akan ada sangat perbedaan nyata ya, ketika output yang dihasilkan waktu sebelum ada masa pandemi ini dengan sesudah ini, apapun bedanya. Tentunya sangat beda sekali ya. Kalau di di masa yang biasa normal, kita bisa langsung melihat anak mengucapkan huruf alif atau mengucapkan surat apa, ayat apa, kita sudah tahu pasti dan tahu kesalahannya dan langsung memperbaiki. Namun di masa pandemi ini, ketika kita mengajarkan Al-Quran, juga materi hafalan hadis maupun doa, kadang kita sudah menyampaikan sebaik mungkin ya. Namun karena kendala teknis, mungkin sinyal atau anaknya yang nggak mood, kadang mereka menerimanya beda. Misalnya kita bunda gurunya mengajarkan surat At-Takasur. Alhaakumut takasur, itu bisa berarti beda, Bun. Nanti anaknya menerima alhalumut. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian juga dengan pembelajaran Al-Quran atau Umi, itu juga ketika anak disuruh membaca harus cepat. Biasanya bunda guru tek, ayo mas, tiga ketukan. Nah, kadang yang di rumah karena moodnya nggak baik, kadang ketarik kembali kepada mood anaknya yang mungkin karena tidak bertatapan langsung bertemu langsung dengan bunda gurunya, jadi kurang bersemangatnya. Jadi chemistry tidak terbangun ya, Bun. Ya, padahal yang namanya di pendidikan prasekolah itu kan kita bangun yang namanya pendidikan karakter juga ya, Bun. Jadi kalau saya pengen tahu ini Bunda, ada pengalaman unik nggak dari peserta didik yang tiba-tiba ketika di video call ada yang jadi pesulap, Bun, tiba-tiba ngilang gitu, atau kemana gambarnya jadi lain, backgroundnya begitu? Ya, di awal-awal seringkali begitu, Bun. Mungkin juga karena anak-anak baru pertama kali itu ya disuruh memegang HP. Biasanya tidak disuruh memegang HP. Nah, ini kemudian disuruh memegang HP, dan kemudian biasanya untuk anak-anak yang tidak didampingi orang tua, kadang mereka memegang HP-nya salah. Kita taruh di meja, kemudian dia duduk gini. Nah, bunda gurunya nggak tahu nih, loh anaknya di mana, kok malah lihat atap rumah adanya. Kadang malah tinggal lari, sebentar bunda, ambil ini, ambil lah. Itu yang bikin waktu kita yang sudah terjadwal, misalnya yang satu anak itu vikol waktunya 15 menit. Bisa jadi setengah jam itu satu anak. Ya, Masya Allah. Berarti bebannya lebih lebih berat gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya di masa pandemi gurunya cuma santai saja ya, Bunda. Baik, udah kayaknya kita belum berlama-lama saja obrolannya sudah asik ya. Mengingat tadi ada beberapa pengalaman peserta didik yang tiba-tiba menghilang dengan pengalaman pertama kali memegang HP dan sebagainya. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan obrolan yang asik ini, teman-teman, kita ikuti dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Safa ya. Safa akan mengajak teman-teman belajar membaca kartu kata. Nah, setelah kita melihat video tadi ya Bunda Tri, video pembelajaran jarak jauh yang diadakan di KBTKIT Asyafa tadi, apa pendapat Bunda Tri dengan melihat video pembelajaran tadi? Ya, terima kasih Bunda Indah. Pembelajaran video yang tadi kita saksikan adalah pembelajaran yang kami buat, kami susun
di KBTK ITS Syafa selama PJJ. Nah, otomatis karena BDR belajar dari rumah, video sangat menentukan keberhasilan dalam pendidik anak di rumah. Nah, alhamdulillah setelah kami menciptakan ikon Safa dan Safi, tentunya ini video menjadi lebih menarik dibandingkan dengan hanya menghadirkan Bunda di sekolah ya. Jadi begini Bunda Indah, kami sangat sangat memperhatikan bagaimana anak-anak ketika BDR ini lebih banyak berinteraksi dengan video, terutama di YouTube. Dan di sana banyak sekali video yang menarik gitu ya. Nah, otomatis kami sebagai guru, kita sebagai guru itu harus lebih menarik lagi supaya anak-anak itu bisa mendapatkan pelajaran atau materi yang kita sampaikan dengan baik ya. Nah, kemudian alhamdulillah ketika Safa dan Safi itu digulirkan, kemudian anak-anak mengikuti pelajaran yang kita buat, itu juga sangat membantu orang tua di rumah. Jadi jangan khawatir lagi bahwa anak-anak itu nanti akan kecanduan gadget. Karena apa? Ada salah satu wali murid dari B5, yaitu bundanya Mas Farel itu, awalnya itu sangat tersiksa sekali dengan adanya BDR ini karena tidak biasa mengajar putra-putrinya. Nah, kemudian dengan adanya Asyafa TV yang berisi pembelajaran yang kami buat, kemudian beliau itu memasang Smart TV sehingga pembelajaran yang kami buat itu akan diberikan kepada putranya itu selama beliau bekerja di kantor. Nah, begitu Bunda. Jadi tidak ada lagi yang namanya Bunda saya tidak bisa, kemudian saya tidak bisa mengajari putra-putrinya, karena kami pihak sekolah sudah membuat video-video pembelajaran untuk diputar di rumah melalui channel YouTube. Nah, begitu Bunda. Oh, Masya Allah ya. Jadi ada sebuah gebrakan baru yang dilakukan KBTK ITS Syafa dengan membuat channel edukasi yang diberi nama Asyafa TV. Iya, betul. Dan tadi menarik ya dibicarakan tentang ikon dari Asyafa TV ini namanya Safa dan Safi. Kalau boleh tahu, kita harus kenalan dulu namanya Safa dan Safi ini. Nah, Assalamualaikum Safa dan Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana nih? Seneng nggak bisa membersamai teman-teman yang ada di KBTK ITS Syafa? Senang Bunda. Masya Allah, ya. Apa pesan-pesannya Mas Safa dan Safi untuk teman-teman yang ada di rumah? Mbak Safa dan Mas Safi. Oh, Masya Allah, Mbak Safa dan Mas Safi ya. Safa ya. Jangan lupa like, komen, dan Nah, subscribe. begitu Ayah Bunda. Jadi pesannya dilihat, di-subscribe, jangan lupa di-like juga. Pintar sekali ya Safa dan Safinya, Masya Allah. Baik, masih dengan Bunda Tri ya Bunda? Oke. Nah, kiranya untuk menuju ke arah pembelajaran yang efektif itu tidak mudah ya Bun. Betul. Banyak persiapan yang dilakukan. Bahkan namanya wabah itu kan nggak ada kata permisi dulu ya. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan pembelajaran ini sebagus mungkin, seefektif mungkin, Iya. agar tidak mengecewakan dari banyak pihak gitu. Iya. Nah, apa saja yang sudah dilakukan nih KBTK ITS Syafa untuk mengupgrade gitu ya, mengupgrade kualitas dari pendidiknya itu sendiri? Ya, baik, terima kasih. Dari bidang SDM, kami membuat program untuk editing video. Jadi, selama pandemi ini kita membuat video-video untuk pembelajaran jarak jauh, otomatis harus punya skill gurunya tentang mengedit video. Nah, kemudian setelah kita beberapa kali belajar saling membantu satu dengan yang lain, kita bisa memproduksi video sendiri ya, pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak di rumah. Nah, dan alhamdulillah Bunda Indah, kemarin salah satu dari Bunda kita, Bunda Tata, dengan adanya pelatihan ini sangat terbantu ketika ada lomba pembuatan video pembelajaran jarak jauh. Dan Masya Allah. alhamdulillah mendapatkan juara 1. Wih, keren. Nah, dengan adanya juara ini pun memberi semangat lagi bagi kami untuk membuat video-video lainnya yang lebih menarik, kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh
anak-anak, oleh orang tua, juga dimanfaatkan oleh teman sejawat kita, bunda guru PAUD dimanapun berada. Jadi harapan kami bahwa ketika guru-guru itu bisa membuat video dengan baik, Ya. maka ini akan menjadi sebuah nilai lebih bagi kami untuk menjadi rujukan barangkali atau dapat dimanfaatkan oleh teman sejawat ataupun pendidik PAUD dimanapun berada. Jadi melalui pembelajaran yang kita buat, begitu Bunda Indah. Nah, baik pemirsa, ayah bunda yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita akan ikuti lagi video pembelajaran PJJ di KBTK IT Asyafa. Silakan. Masya Allah, bagus-bagus sekali ya Bunda. Wow, luar Kalau biasa. kita lihat tadi itu banyak sekali hasil BDR-nya yang kelihatannya mereka enjoy juga belajar di Dan rumah. peran orang tua itu luar biasa Bunda Indah. Iya, iya. Kita melihat di BEDAR ini wali murid KB TK IT Asyafa sangat luar biasa. Oh, Masya Salut Allah. ya buat ayah dan bunda yang dari rumah. Terima Iya. kasih semuanya. Jadi semua jadi kreatif ya Bunda. Iya, betul. Bunda. Baik, kita beralih dengan Bunda Supri ya Bunda. J. Nah, kalau kita lihat dari cuplikan video tadi ya Bun, pastinya hasil BDR itu kan tidak terlepas dari yang namanya kurikulum sekolah gitu ya. Nah, kurikulum sekolah mungkin akan sangat berbeda ketika dilaunchingkan pada masa normal dan era pandemi seperti ini. Nah, iya. kira-kira pengen tahu saja nih, apa yang membedakan kurikulumnya itu sebelum dan sesudah masa pandemi ini? Kalau sebelum pandemi tentunya kita sesuai dengan yang arahan Dinas Pendidikan PAUD. Kemudian di masa pandemi ini kita paham bahwa sudah berbeda suasananya. Kalau dulu kita boleh kemana-mana ya, pergi kemana-mana. Kalau sekarang malah justru dilarang untuk kemana-mana. Dan semuanya diharapkan untuk belajar di rumah. Iya. Ya. Bukan hanya belajar ya, bekerja sebenarnya juga. Kita dong. Iya. Nah, melihat ke situasi yang seperti itu, kami dari KBTK IT Asyafa tentunya berbeda dalam perlakuan kurikulumnya. Nah, untuk khususnya semester 1 ini, kita sengaja mengambil tema rumah, Bun. Oh iya. Jadi semua itu subtemanya satu, sentralnya rumah. Kemudian dibagi ke sub-temanya, tapi tetap dalam koridor tema rumah. Oh, iya. Kenapa, Bun? Karena kita sadar bahwa di masa pandemi ini orang tua sudah merasa berat nih. Iya. Bukan hanya orang tua, sebenarnya anak pun juga begitu. Kadang disuruh di rumah seharian aja nggak bisa kalau tidak ada kegiatan. Makanya kita mengambil tema besarnya rumah. Supaya apa? Yang pertama, tidak memberatkan orang tua. Yang kedua, tidak juga memberatkan anak. Yang ketiga, jelas menyenangkan ya. Bisa dilihat dari video tadi, rasanya nggak ada yang tertekan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, makanya kita ambil hikmah di pandemi ini bahwa sebenarnya pendidikan itu berasal dari rumahnya. Rumah itu madrasatul ula. Jadi rumah itu pendidikan yang pertama dan kita kembalikan lagi. Dan peran orang tua juga masih kita kembalikan lagi bahwa anak-anak itu bisa pintar, bisa jadi solih, bisa menjadi orang yang cekatan ya. Bisa bisa menyapu, bisa melipat pakaian, itu juga dari rumah. Nah, makanya tema kita di semester 1 ini khusus kegiatan rumah. Oh iya. Berarti tema itu diambil dari yang terdekat ya, Bu? Iya, yang terdekat. Yang sesuai arahan dari pemerintah ya. Iya. Cukup di rumah saja. Jadi kita ambil tema rumah dengan berbagai macam subtema gitu ya. Masya Allah. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Ayah Bunda. Nah, terima kasih kepada para narasumber kita kali ini yang hebat-hebat, Masya Allah. Yang Amin. banyak kreativitas ya yang patut kita contoh, yang sudah berkenan hadir sharing bersama kita. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol bareng Bunda, kumpul-kumpul untuk membicarakan hal-hal yang unik dan asyik. Merdeka belajar bersama Asyafa TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.